Pemerintah telah resmi mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang disingkat PP Tunas pada tanggal 28 Maret 2026. Pemerintah memberlakukan PP Tunas sebagai instrumen kehadiran negara untuk melindungi anak-anak dan remaja di Indonesia. Pemerintah akan tegas memberlakukan peraturan ini yang juga didukung dengan peningkatan literasi masyarakat, sehingga pengguna data berbasis online mampu mencegah penyalahgunaan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik pemirsa, kita langsung saja akan membahasnya bersama dengan Bapak Kawian dari Komisaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Halo, selamat siang Pak Kawian, apa kabar Pak? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Langsung saja Pak Kawian, ini pemerintah sudah resmi memberlakukan PP Tunas sejak 28 Maret 2026. Menurut Anda dari sisi KPAI Pak, apakah aturan ini sudah patut dilakukan begitu ya bagi persoalan utama pada perlindungan ruang digital anak di Indonesia saat ini Pak? Baik, terima kasih. Tentu saja Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas ini harus kita dukung. KPAI mendukung penuh PP Tunas ini dan siap mengawal supaya pasal-pasal yang ada di dalam PP Tunas ini benar-benar dilaksanakan atau dipatuhi. Dipatuhi oleh siapa? Dipatuhi oleh penyelenggara sistem elektronik atau plafon digital. Karena memang pas PP Tunas ini berisi berbagai kewajiban yang mengatur PSE atau plafon digital. Jadi apakah itu mengenai verifikasi data, verifikasi usia, apakah itu penilaian risiko dan sebagainya itu diwajibkan untuk PSE atau plafon digital. Begitu, Pak. Oke, Pak Kawian, apakah ini mampu menjawab persoalan perlindungan pada ruang digital pada anak di Indonesia saat ini, Bapak? Oke. Pertanyaan mampu apa tidak dijawab dengan sejauh mana PP Tunas itu diimplementasikan dengan baik, dilaksanakan dengan baik sebaik-baiknya oleh plafon digital ya. Misalnya ya dalam verifikasi usia. Jadi plafon digital harus benar-benar memverifikasi usia, tidak boleh menerima permintaan anak di bawah 18 tahun untuk memiliki plafon digital. Juga mulai tanggal 28 Maret yang lalu plafon digital harus sudah mulai memblokir, memutus akun-akun milik anak di bawah 16 tahun karena memang regulasinya begitu dan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komdigi juga bersama KPAI dan lembaga terkait memang plafon digital media sosial banyak mengandung hal-hal yang tidak pantas dan tidak patut serta mengandung banyak risiko bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Jadi sekali lagi bahwa kunci keberhasilan PP Tunas ada pada pelaksanaannya. Apakah plafon digital itu benar-benar melaksanakan seluruh pasal yang ada dalam PP Tunas tersebut. Oke, baik Pak Kawian. Berarti ini juga menjadi perhatian bagi para pemilik platform begitu ya Pak ya, khususnya Betul. pada sosial media saat ini. Pak Kawian, ini melihat tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan bahwa ini juga menjadi pembatasan begitu ya bagi anak-anak untuk berada di ruang digital begitu. Pak, menurut Anda apakah PP Tunas ini juga dapat menyentuh isu-isu seperti kecanduan digital, konten berbahaya hingga cyberbullying? Iya, memang itu tujuan diterbitkannya PP Tunas untuk melindungi anak di ranah digital ya. Karena memang anak-anak yang berinteraksi, beraktivitas digital itu banyak resiko-resiko yang dihadapi, misalnya
bisa terkoneksi langsung secara online dengan orang lain atau orang yang tidak dikenal. Itu resikonya banyak tuh. Lalu banyak konten-konten tidak layak, konten-konten berbahaya, konten-konten yang membuat anak menjadi kecanduan, banyak konten yang bisa mempengaruhi perilaku, sikap, dan juga perkembangan psikologis anak. Itulah yang hendak dicapai dari peraturan pemerintah atau PP Tunas ini. Jadi sekali lagi bahwa PP Tunas ini memang bertujuan untuk memberikan perlindungan anak di ranah digital. Nah, tetapi juga harus kita tegaskan juga bahwa tidak berarti bahwa dengan PP Tunas ini anak akan kehilangan sarana untuk belajar, sarana untuk komunikasi, sarana untuk pengembangan diri. Kan masih ada akun-akun yang memang dibuat secara khusus untuk kepentingan belajar, untuk kepentingan anak yang tidak mengandung resiko tinggi yang membahayakan dan tidak baik untuk anak. Oke, baik. Pak Kawian, ini kita juga tidak bisa dipungkiri begitu ya Pak, yang melihat sekarang gaya hidup dari anak-anak di Indonesia tentunya ini tidak terlepas dari gawai atau gadget mereka. Ini KPAI melihatnya seperti apa Pak? Ditambah kita juga sudah melancarkan begitu ya PP Tunas ini. Apakah nanti di kemudian hari akan ada tantangan Pak melihat gaya hidup anak-anak Indonesia sekarang juga masih erat dengan gawai mereka? Iya, ini tentu akan ada tantangan ya kan. Sebagian besar anak-anak kita itu sudah banyak yang berinteraksi, berkegiatan menggunakan media sosial kan. Banyak juga di antara mereka yang menggunakan media digital untuk berbelanja, untuk mengakses informasi, untuk mendapatkan informasi juga. Ini tantangannya adalah saya yakin bahwa untuk masa transisi ini akan banyak anak-anak yang merasa kehilangan dunianya di dunia digital, merasa kehilangan akunnya akan diblokir dan sebagainya. Ini tantangan ya. Oleh karena itu ini tugas bersama orang tua, pendidik ya, dan juga pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan terbaik anak ya, untuk kepentingan terbaik anak ya. Dan hal penting juga harus kita awasi bahwa PP Tunas ini juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik atau platform digital untuk memberikan atau melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada orang tua dan juga anak-anak supaya benar-benar menggunakan konten atau digital, kegiatan online untuk hal-hal yang baik, dan juga ada pemahaman supaya anak di bawah 16 tahun itu tidak lagi Baik, pemirsa, sepertinya kita ada kendala teknis melalui Zoom. Baik, kita hubungi kembali Pak Kawian. Apakah masih mendengar kami di studio, Pak? Baik, Pak Kawian, suara Anda terputus, Pak. Baik, pemirsa, kita break dulu sebentar. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Kawian dari Komisaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Baik Pak Kawian, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Pak Kawian, tadi juga sempat dijelaskan oleh Anda bahwa banyak sekali tantangan ya Pak ya dengan adanya PP Tunas ini. Kalau menurut Anda Pak, apakah pemerintah mampu untuk mengimplementasikan PP Tunas ini untuk perlindungan anak pada ruang digital? Saya yakin mampu ya, karena kan PP Tunas sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Komdiki dengan didukung oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk di dalamnya juga KPAI. Nah, kemudian untuk lebih efektif, lebih optimal ini dalam pelaksanaannya harus didukung oleh pihak-pihak lain, masyarakat, lembaga, media juga perlu mendukung ya. Kemudian juga televisi terutama juga harus mendukung,
memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat bahwa PP Tunas ini penting ya. Perlu juga edukasi kepada masyarakat, ke orang tua supaya mendampingi anak-anak, memberikan pemahaman kepada anak. Juga kepada anak-anak sendiri bahwa PP Tunas ini dibuat untuk kepentingan terbaik anak. Nah, ini kan sekali lagi kalau pertanyaan mampu, saya yakin mampu ya. Nanti terhadap pelanggar-pelanggar PSE, plafon digital yang tidak taat harus diberikan sanksi ya. Sanksi sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saya yakin mampu. Oke, mampu dan juga siap tentunya ya Pak ya. Ini untuk mengimplementasikan PP Tunas agar anak-anak Indonesia juga tidak terjerat pada kejahatan cyber seperti itu. Pak Kawian, ini lalu dari pengimplementasikan PP Tunas ini, kalau peran dari KPAI sendiri nanti seperti apa Pak? Ya, KPAI sudah berperan sejak awal ya, terlibat dalam penyusunan PP Tunas ini, termasuk pembahasan mengenai usia berapa anak boleh bermain atau memiliki medsos. Ini kami ikut dalam pembahasan ini. Bahkan kami juga pernah mengusulkan angka 17 tahun. Nah, cuma kan ini kan idenya berkembang, akhirnya disepakati, diputuskan di bawah 16 tahun anak tidak boleh memiliki akun media sosial. Ya, jadi lalu juga KPAI juga melakukan pengawasan karena pengawasan kepada platform media sosial, termasuk juga pengawasan kepada pemerintah sendiri. Bagaimana pemerintah sebagai pemegang mandat terhadap peraturan ini mengimplementasikan, melakukan pengawasan, memberi sanksi dan sebagainya. Oke, baik Pak. Ini lalu dari KPAI maupun juga pemerintah Pak, mungkin kalau misalkan ada terdapat tantangan atau kekeliruan dari penyedia platform, ini sanksi konkretnya seperti apa Pak? Sanksi konkretnya sudah ada di PP Tunas ya, dan pemerintah sedang membuat secara detail lagi mengenai sanksi-sanksinya. Kita tunggulah. Pemerintah menyusun kembali detail sanksi, baik itu sanksi administratif, sanksi hukum dan sebagainya. Baik, Pak Kawian, kalau melihat data begitu ya, yang Anda temukan di KPAI sendiri, ini sebenarnya masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia ini dalam dunia cyber itu apa sih Pak? Masalah yang paling umum adalah beredarnya konten-konten tidak layak, konten-konten membahayakan, konten-konten tidak sesuai umur yang ada di ruang digital, kan? Jadi terlalu banyak konten pornografi, perundungan online, judi online, anak terpapar konten negatif, konten terorisme dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa ruang digital itu menjadikan orang yang jauh menjadi dekat. Anak-anak bisa komunikasi dengan siapapun tanpa batas jika tidak diawasi, ya kan? Kita tahu bahwa ada 110 anak yang terindikasi punya hubungan dengan jaringan terorisme di luar negeri melalui media online dan game online. Ini kan sesuatu yang sangat serius yang harus kita waspadai. Oke, baik. Pak Kawian, ini bagaimana mekanismenya bila misal dari masyarakat sendiri melihat begitu adanya pelanggaran, baik pada penyedia platform seperti itu, lalu bagaimana cara kita untuk melaporkan tindakan pelanggaran tersebut, Pak? Iya, dilaporkan ke Kementerian Komdiki ya. Itu ada kanalnya. Tolong bantu ITV juga membantu menginformasikan untuk masyarakat yang ingin membantu. Lalu kalau misalnya ada tetangga keluarga kita mengetahui anak yang berusia di bawah 16 tahun masih aktif akun media sosialnya, juga perlu disampaikan kepada orang tua. Tentu kita harapkan orang tua juga akan mengambil langkah bijak ya, dengan melakukan secara persuasif kepada anak dan memberi pemahaman bahwa anak di bawah usia 16 tahun itu tidak boleh memiliki akun media sosial. Baik Pak,
Lalu ini kan juga tentunya hadirnya PP Tunas ini juga memberikan perlindungan begitu ya Pak ya pada anak-anak di Indonesia. Lalu Pak, ini bagaimana nantinya literasi edukasi PP Tunas ini juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang di daerah Pak? Iya, berlakunya PP Tunas tidak kemudian kegiatan literasi, edukasi itu berhenti. Justru setelah PP Tunas ini berlaku, kegiatan literasi, edukasi itu harus dimasifkan, disebarluaskan bukan hanya di kota, tapi juga di daerah-daerah. Karena memang di daerah juga kan banyak pengguna media sosial yang kategori anak. Ini harus dimasifkan. Nah, untuk masif ini ya tadi saya sampaikan, ada kewajiban PSE atau pelapor media sosial yang melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain juga ada kewajiban pemerintah daerah ya, berbagai dinas yang ada daerah melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Itu payung hukum. Oke, baik, Pak Kawian. Perlindungan anak digital. Nah, jadi sudah ada perpresnya. Perpres itu akan membagi tugas kepolisian di daerah bagaimana, dinas pendidikan di daerah bagaimana, dinas sosial sampai BRIN dan sebagainya, kejaksaan juga dilibatkan. Jadi saya tegaskan bahwa PP Tunas dan Perpres 87 tentang peta jalan perlindungan anak merupakan dua kesatuan yang akan mengawal perlindungan anak di ranah digital, gitu Mbak. Oke, baik. Pak Kawian, ini kan nanti akan berjalan begitu ya PP Tunas ini juga perlindungan anak juga tentu harusnya kita kawal baik pemerintah maupun dari KPAI sendiri. Nanti apakah akan ada evaluasi dari KPAI sendiri bagaimana pengawasannya dan juga pengimplementasikan PP Tunas ini, Pak? Betul, kami tentu melakukan pengawasan ya, baik pengawasan regulasinya maupun pengawasan implementasinya. Evaluasi tentu ada ya, nanti kita sampaikan kepada pemerintah tentang hal-hal yang masih harus diperbaiki dalam pelaksanaannya. Oke, baik. Kita harapkan juga pemerintah maupun KPAI juga terus mengawal ya Pak ya, agar evaluasi atau temuan-temuan di lingkungan anak-anak di Indonesia ini bisa teratasi. Baik, terima kasih Pak Kawian telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia, Pak. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Selamat siang. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat gerakan mengubah sampah yang dijadikan sumber penghidupan. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.